bersama P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, kawah kiblatku, P3 pilihan.
bangsa. Marilah berjuang untuk agama dan bangsa. La 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 la.
Cik, bagi ibu-ibu yang baru datang silakan mengambil yang di sebelah sini. Untuk bapak-bapak silakan sebelah kiri kita. Silakan supaya nanti ada keteraturan kita. Sekali lagi bagi ibu-ibu yang baru datang silakan mengambil di sebelah kanan, bapak-bapak sebelah kiri. Untuk malam ini kita kasih ibu-ibu di sebelah kanan, bapak-bapak tak apa sebelah kiri. Karena saya tengok bapak-bapak sudah banyak di sebelah kiri. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di acara hari lahir Partai Persatuan Pembangunan ke-48 di Ballroom The Zuri. Tak lupa pula solawat berangkai salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar syafaat dari beliau menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Tertib acara peringatan hari lahir Partai Persatuan Pembangunan ke-48 dimulai. Di Sungai Siak nak darah mandi, berkemban panjang menutup diri. Acara dijelang sebentar lagi, semoga mendapat restu ilahi. Diawali dengan pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Yasir Tanjung. Kepada Ustadz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya dilanjutkan Mars P3 kepada Dirjen untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kejang 10, laksana dititing, kias ibarat, angkat tangan jari 10, mulai acara berdoa selamat. Pembacaan doa oleh Ustadz Haji Panaikan Hasibuan EC. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ya man ajaba Nuhan fi qaumihi
ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من كشف ضر أيوب ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من استجاب دعوة زكريا ويا من قبل تسبيح يونس بن متى نسألك اللهم بأسرار هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما به سألناك إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا يا الله، سهل لنا أمورنا يا مولانا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وسع أرزاقنا وثبت إيماننا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تجع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Ketua Panitia memberikan laporan, kata alulan pemanis kalam. Kita jemput Bapak Abdurrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binista'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Yang kami hormati Ketua DPW P3 Provinsi Riau, dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Umum P3 Provinsi Riau Ibu Dr. Anda Hajjah Tengku Najlah Khairani MP, beserta jajaran pengurus yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Yang kami hormati Ketua PW GPK Riau Bapak Usaimi Hamidi SEMH, anggota fraksi P3 Provinsi Riau. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DPW P3 Provinsi Riau yang hadir bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Yang kami hormati orang-orang tua sesepuh P3 Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua DPC P3 Kota Dumai, saudara juang kita Bapak Haji Samsul Bari SH,
beserta seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, anggota Dewan terhormat fraksi P3 Kota Dumai, hadir ketiga-tiganya Bapak Haji Salman Esos, Bapak Hasan, Bapak Amdan Lubis. Yang kami hormati dan yang kita muliakan Bapak Amris SSY, insyaallah akan dinobatkan untuk menjadi keluarga besar P3 pada malam yang berbahagia ini. Yang kami hormati Ketua PC GPK Kota Dumai, saudara juang saya Bapak Saifullah Amri Datu Domo. Yang kami hormati Ketua WPP Kota Dumai Ibu Haja Joprida SE, Ketua AMK, Ketua GMPI. Yang kami hormati Ketua PAC Kecamatan Sekota Dumai, undangan keluarga besar P3 Kota Dumai, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan yang berbahagia. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada malam yang berbahagia ini dalam rangka Puncak Arla ke-48 Partai Persatuan Pembangunan dengan tema Merawat Persatuan dengan Pembangunan. Selawat beserta salam mari sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin. DPW P3 Provinsi Riau, hadirin hadirat yang kami muliakan, izinkan kami untuk menyampaikan pernak-pernik laporan panitia pelaksana organisasi komite mewakili teman-teman yang pada tiap panitia pelaksana pada malam yang berbahagia ini. Hadirin yang kami muliakan, bahwa acara pada malam ini didasari satu, agenda nasional Harla P3 setiap tanggal 5 Januari. Kemudian surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang P3 Kota Dumai nomor /2 087 garing KPTS garing DPC P3 garing Romawi 12 garing 2020 tentang susunan panitia pelaksana Harla ke-48 tahun 2021 P3 Kota Dumai. Rekomendasi Satgas COVID-19 nomor /2 01 garing ST garing COVID-19 garing 2021. Yang keempat, surat pemberitahuan ke Kepolisian Resort Polres Dumai. Mewakili daripada teman-teman panitia, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para undangan yang hadir, yang memenuhi undangan kami pada malam yang berbahagia ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bekerja sama dan sama-sama bekerja sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan apapun. Ucapan terima kasih kami kepada seluruh DPC P3 Kota Dumai yang memberikan petunjuk dan arahan kepada kita semua, wabil khusus kepada panitia pelaksana sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Pihak manajemen Hotel Dezuri yang telah membantu kelancaran kegiatan seluruh fasilitas sehingga puncak Arla P3 ke-48 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya pada malam yang berbahagia ini. DPW P3 Provinsi Riau serta para hadirin undangan yang berbahagia, kegiatan malam ini adalah puncak pelaksanaan Harla ke-48 Partai Persatuan P3 Kota Dumai, di mana rangkaian kegiatan Harla sudah kami laksanakan beberapa hari yang lalu. Pada hari Sabtu tanggal 2 Januari tahun 2021 di Sekretariat DPC Kota Dumai kita telah melaksanakan donor darah dan sekaligus santunan anak yatim sejumlah 48 sesuai dengan jumlah, sesuai dengan usia Harla P3 pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semua yang menjadi sokongan
dan motivatorin kita semua serta donator sehingganya dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di tempat yang layak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan serta para undangan yang berbahagia, demikian laporan dan pernik kegiatan Harlah P3 Kota Dumai. Semoga bermanfaat dan kelak akan menjadi ladang amal kita di hari yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya akhiri penyampaian ini, izinkan kami sembah sujud kepada kita semua dan mohon kesediaan Bapak Amris SY dan juga Ketua DPW P3 Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum dan Ketua DPC Kota Dumai, untuk memberikan sambutan serta arahan di hadapan kita semua. Untuk menutup laporan pernak-pernik ini, izinkan menyampaikan 2 buah bait pantun. Kilang Putri 7 letaknya di Jayamukti, tempatnya mengolah minyak dan gas bumi. Malam hari ini puncak Harlah P3 Kota Dumai, semoga terjalin baik silaturahmi. Perdana, pergi memancing ikan di Tanjung Medang, memancing ikan tenggiri, dapatnya ikan semilang. Malam hari ini dan semangat penuh menjulang, mari kita semua mendukung pemerintah gemilang yang akan datang, insyaallah. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. JJ, puan-puan, tuan-tuan, hadirin sekalian, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dipanggil gelar. Penyerahan kartu tanda anggota dan pemasangan jas Partai Persatuan Pembangunan kepada Bapak Amris SSY dilanjutkan dengan sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Amris SSY disilakan mengambil tempat untuk penyerahan kartu tanda anggota dan pemasangan jas Partai Persatuan Pembangunan. Dimohon kesediaan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau, Ibu Dr. Anda Hajah Tengku Nazla Khairati MP, untuk menyerahkan KTA dan pemasangan jas P3. Didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai, Bapak Haji Samsul Bahri SH, beserta Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai, Bapak Haji Salman Esos. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat menyaksikan bahwa Wakil Wali Kota terpilih Kota Dumai bersedia menuju Jalan Ka'bah. Mudah-mudahan dan jaya di Kota Dumai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi nih, orang ramai tapi sepi. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir, kalau menjawab salam saya masuk surga. Mau masuk surga, Bu? Nah, jawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pas dia. Kalau tak dijawab dan sama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa hadir untuk memenuhi undangan dalam untayan acara hari lahirnya P3 dalam usia 48 tahun. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati rombongan dari Pekanbaru di bawah pimpinan Ibu Tengku Nazlah Khairati dan kawan-kawan, ada anggota dewan, ada pemuda ketua gerakan pemuda Ka'bah, rombongan lah, jadi tak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga ketua DPC Kota Dumai dan jajaran. Ada juga di sini tokoh masyarakat sebagai yang lama di P3, hadir Pak Benedi, dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada P3 serta jajaran hari ini, malam ini telah memberikan baju untuk saya pasang warna hijau, tambah dengan KTA. Saya pikir KTA tadi bentuk ATM, kartu ATM. Saya ada bisik-bisik sama ketua DPC Dumai, bisa tak digadaikan ini? Tak bisa dulu. Alhamdulillah, tentu pertama kami ucapkan terima kasih kepada P3, terkhusus ketua DPC dan jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam pilkada dan berupaya bersusah payah untuk memenangkan Faisal Amris. Jadi perlu di sini kami sampaikan untuk Bapak Ibu, waktu kami mau mencalonkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Faisal Amris, itu kami udah janji sama Faisal, kalau dua partai yang mengusung kami, kita bagi dua. Jadi bagi dua maksudnya ada beban ke depan, yaitu pemilu tahun 2024. Tentu dengan adanya dua partai ini kami senang membagi. Kalau kemarin 3 susah membaginya, 33 umpamanya 100 itu bagi 3 susah, tetap tidak akan sama. Jadi alhamdulillah dengan dukungan Nasdem dan P3 pada pilkada kemarin, tentu kami enak membagi, ya kan? Ada hari ini, malam ini, sebagaimana yang Bapak saksikan, saya sudah disarungkan baju hijau. Tentu ini beban kami, bagaimana sebagai janji kami sebelumnya, insya Allah ini kami akan emban untuk kelangsungan atau untuk keberhasilan P3 masa yang akan datang 5 tahun. Tentu di sini kami mengharap seandainya nanti setelah kami dilantik, ini kadang-kadang waktu bisa berubah, ya kan? Kita menunggu waktu 9,5 ini, ya tentu ya kita berharap jangan ada perubahan yang lain. Dengan keputusan, dengan hasil pemilihan KPU kemarin kita menjadi pemenang, tapi kita belum mendapatkan SK untuk dilantik. Namun demikian tentu kami berharap kepada kita semua dan termasuk kepada pengurus yang ada di Dumai dan juga di provinsi, kami mohon bersama-sama kita membangun Dumai. Untuk Pekanbaru
Juga Provinsi Riau kami mengharapkan bantuan dari saudara-saudara kami di DPR Provinsi. Karena apa? Karena Dumai ini banyak PR yang harus kita selesaikan. Jadi ada kewajiban dari provinsi, ada kewajiban dari pemerintah pusat. Tentu dalam hal ini kami berharap sangat kerjasama antara provinsi, daerah, dan pusat nantinya. Jadi berhasil atau tidaknya pembangunan pemerintah ke depan di bawah pimpinan Faisal Amris tentu tak lepas dari itu semua. Tentu kami berharap penuh kerjasama, dukungan dari saudara-saudara kami yang nantinya juga ada DPR RI, ya kita mungkin bersilaturahim. Kami harap dari provinsi juga kita bersilaturahim ke DPR RI, anggota DPR RI, untuk bisa membantu Kota Dumai dalam pembangunannya ke depan. Jadi tentu ini tak lepas dari dukungan kita semua. Kami yakin dan percaya seandainya kita bersama-sama, insya Allah kedepannya tentu apabila Dumai bisa membangun di bawah pimpinan Faisal Amris, tentu adalah suatu kebanggaan bagi P3 nantinya untuk pilkada atau pileg masa yang akan datang. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada pengurus khusus DPC Kota Dumai, tolong ingatkan kami pemerintah ini yang akan datang kalau kami lupa, dan tolong betulkan kalau kami salah. Jadi mari kita bersama-sama untuk membangun Kota Dumai, khusus P3 yang telah mendukung kami dalam pencalonan, dan alhamdulillah hasilnya sebagaimana yang kita ketahui bersama. Itu saja mungkin harapan kami. Terima kasih kepada P3 yang telah memberikan hadiah berupa baju dan KTA. Tentu suatu kebanggaan bagi diri saya sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan bersama-sama dengan P3 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kami berharap mari kita bersama-sama untuk membangun Kota Dumai. Jangan biarkan kami sendiri. Mari kita bersama-sama sekali lagi untuk Dumai yang lebih baik. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sambutan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai, kita jemput Bapak Haji Samsul Bahri SH. Bantu pembawa acara namanya. Kita pakai pantun wajib aja. Tepung tawar, tepung sejati, tepung anak si Raja Batu. Izinkan saya berdiri di sini selayaknya tuan dan puan duduk di kursi. Terima kasih yang tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat sama-sama hadir di ballroom di Zuri Hotel ini dalam rangka peringatan Harlah Partai Persatuan Pembangunan yang ke-48. Salawat dan salam semoga senantiasa dilipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau, Ibu Dr. Handa Hajah dan Nazila Khairati, beserta pengurus yang hadir pada malam ini. Kalau dari sana cukup ramai, kami bangga
kawan-kawan dari provinsi turun. Ada Ibu Fitri, ya, ada Bu Irma, ada Ibu Dewi, ada Ibu Radiatul, ada Ibu Sesmania, oh Bu Arni, apanya maskernya terlalu besar. Ya. Kemudian dari di sana juga ada Pak Saimi Hamidi. Ini yang malam ini yang hadir di sini jabatannya paling banyak beliau nih. Ketua GPK, Ketua Despilkada. Jadi yang kemarin yang ngetes kita Pak Wakil beliau. Kemudian Ketua DPC Rohil PLT, Ketua Praksi P3 Provinsi Riau. Berat nih LPJ-nya nih. Ya, provinsi. Ketua Komisi 3 banyak. Pak Budi, Pak Saiful Marlis. Kemudian yang kami hormati juga, oh ini ada lagi Pak Irsanul Ibad. Saya cuma mau ngasih tahu saya banyak kenal orang DPW, artinya saya sudah bisa DPW mungkin gitu. Ya. Jadi pengurus lah kira-kira gitu. Kita udah habis 2 periode, tak bisa lagi di sini. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Dumai terpilih Bapak Amris. Jadi KTA itu lebih hebat dari ATM itu Pak, karena dia kartu tol untuk partai politik. Insya Allah 5 tahun ke depan tak payah susah ngurus partai ini lagi. Udah ada P3. Tepuk tangan lah. Udah ada 2 KTA Nasdem, tinggal gabungkan dengan KTA P3, jalan barang tuh, selesai. Tidak perlu sampai 14 hari tak balik-balik ke Jakarta Pak Amir saya. Nah, jadi perjalanan kita itu. Kemudian yang kita muliakan Buya kita Ustadz Panaikan Hasibuan LC. Beliau ini juga sama seperti saya, Bu Sekretaris, hampir jadi anggota dewan. Belum jadi, cuma hampir. Kemarin kami beda dapil, beliau di Dumai Timur dari P3 juga. Mudah-mudahan tidak jerah, karena Ustadz, politik itu tidak ada matinya. Politik itu matinya berkali-kali. Kalau Pak Ustadz 1 kali coba, saya udah berkali-kali. Pernah menang, pernah kalah, banyak kalahnya. Tapi maju terus, tak apa-apa. Udah jadi hobi mungkin ya. Kemudian yang kami hormati juga ada rekan-rekan fraksi, Ketua fraksi sekaligus juga Sekretaris DPC Pak Haji Salman, Pak Hamdan, Pak Hasan. Kemudian Majelis Pertimbangan kita Pak Jamaluddin Lubis. Kemudian ini yang kami banggakan juga Pak Haji Benedi Boyman Esos. Beliau ini Ketua DPRD Kota Dumai. Ya. Periode 99-2004. Jadi bukan mantan ketua, beliau Ketua DPRD. Tahunnya 99 sampai 2004. Setelah itu pengganti. Ketua DPC juga. Jadi waktu itu P3 lumayan, 3 kursi bisa jadi ketua DPRD. Luar biasa. Jadi ilmu lobby Pak Ketua ini yang belum bisa saya dapat. Yang lain adalah sikit-sikit insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Ketua dan Sekretaris PAC. Kemudian ada ketua-ketua Banom, GPK. Mana tadi ini Pak Datuk kita? Saiful Amri, Datuk Domo, oh itu sana. Di belakangnya Sekretaris Pak Andi Apandi. Ya, kemudian ada Ketua GMPI tadi Enggi, mana tadi? Agi Oda, sekretarisnya si Agung. Agung ini anak wakil wali kota. Ya, kemudian ada Ibu Ajah Juprida, Ketua WPP. Belum ada SK. Kami cukup senang hari ini karena KTA P3 lumayan diminati. Di samping yang tadi kita saksikan bersama-sama Pak Wakil, ada Bu Ajah Juprida yang juga politisi senior, cukup berpengalaman di rumah ini.
yang perempuannya jarang-jarang yang kita ketemu seperti beliau. Beliau ini dulu pernah menjadi ketua partai politik juga, cukup berpengalaman. Mudah-mudahan pengalaman itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menumbuh kembangkan Wanita Persatuan Pembangunan Kota Dumai. Kita pengen memang pengganti Bu Tengku Nazlah Khairati ini. Beliau ini luar biasa, merintis karir juga dari bawah, DPC Bengkalis, jadi anggota DPRD Bengkalis, pimpinan Dewan Bengkalis, kemudian anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi ibu-ibu PPP jangan minder bahwa politik ini bukan hanya gawenya laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Bahkan mungkin perempuan di beberapa tempat bisa berbuat lebih dari laki-laki. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke kegiatan kita hari ini, bahwa hari ini tanggal 5 Januari 2001, 48 tahun yang lalu, 5 Januari 1971, Partai Persatuan Pembangunan dilahirkan. Waktu itu dibentuk presidium, sebagai ketua presidiumnya Bapak Idham Khalid, sebagai ketua NU waktu itu. Mereka bersepakat untuk melakukan fusi, penggabungan 4 partai politik Islam, NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Ditunjuk sebagai ketua umum pertama Bapak Muhammad Safaat Mintareja. Jadi kalau kita tarik ke belakang, berturut-turut setelah Mintareja ada Pak Jenaro, kemudian Ismail Hasan Metarem. Kalau di Ismail Hasan Metarem ini saya sudah mulai agak ingat-ingat, ya udah mulai dewasa, udah ikut politik lah. Ya, kemudian Hamzah Has, kita ingat Hamzah Has yang pernah menjadi wakil presiden. Hamzah Has ini pernah menjadi ketua umum di 2 periode, periode Orde Baru dan periode Orde Reformasi. Setelah Hamzah Has, Surya Dharma Ali, kemudian Rumah Hormozi, dan terakhir hari ini Soeharto Monoarfa. Satu catatan penting bagi kita semua bahwa perjalanan Partai Persatuan Pembangunan dari masa ke masa, ketika zaman Orde Baru pertama sekali dibentuk, P3 ini selalu finish nomor 2 dari 3 partai politik. P3 selalu menjadi pilihan umat Islam sebagai sarananya untuk menyalurkan aspirasi politik. Padahal zaman Orde Baru itu kita sangat ditekan. Kalau yang di atas saya, Pak Haji Binedi ini paham betul. Saya pernah merasakan sedikit-sedikit. Ya, saya ingat tahun 87, P3 ini awalnya memang sudah Ka'bah, azasnya Islam. 87 ketika itu dipaksakan oleh penguasa pada saat itu, harus azas tunggal Pancasila, dan lambangnya tidak boleh lagi Ka'bah. Waktu itu dirubah menjadi bintang. Tapi P3 masih bisa bangkit dengan tekanan-tekanan seperti itu. Saya kalau pemilu tahun 87 itu masih SMP, tapi saya sudah pernah dibawa almarhum bapak saya untuk ikut kampanye. Saya ingat di Jalan Sudirman waktu itu kampanye P3, luar biasa antusiasnya, karena Sudirman itu lumbung suara P3 pada masa itu selalu menang P3, walaupun sekota Dumai kalah tapi itu menang. Itu awalnya. Kemudian Orde Reformasi, P3 dalam muktamarnya sepakat kembali untuk menggunakan tanah lambang Ka'bah dan kembali kepada azas Islam. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, kenapa ketika zaman Orde Baru begitu politik ini ditekan, tidak bisa mengapa-ngapa, mulai dari presiden sampai tingkat RT-nya semuanya Golkar, tidak boleh P3. Tapi waktu itu kita punya kebanggaan luar biasa ketika pakai baju ini. Saya ingat sekali ketika baru mulai pertama gabung dengan partai, saya waktu itu masuk di GMP, Generasi Muda Persatuan, sebelum lahirnya berubah nama menjadi GMPI. Itu kita beli baju kaos putih, oblong sendiri, dan kemudian beli cat minyak yang kaleng kecil, sablon sendiri, nah, pakai busa.
Seperti itulah kita antusiasnya berorganisasi. Tidak usah cerita duit yang seperti itu. Dan itulah yang kita lakukan. Oleh karena itu saya ingin cerita ini kepada semua pengurus-pengurus kita, ini pimpinan ranting, saya gembira, PPAC juga banyak sekali anak-anak muda. Ya, bahwa perjuangan apa yang kita rasakan hari ini itu jauh lebih mudah dengan apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita sebelumnya. Saya ingat tekanan itu ada pengusaha sukses di rumah ini untuk membantu P3. Namun belakangan dia tidak pernah dapat kerjaan lagi. Dia lumayannya di Pertamina, tak pernah dapat kerja. Pemilu berikutnya pindah ke kuning, tidak pakai hijau lagi, langsung tulis namanya di sini kan. Baru bisa hidup lagi. Kalau tidak dia tekan habis. Itu kondisinya. Pertama era reformasi, partai yang lahir itu 48 cukup banyak. Tangan dingin Hamzahas bisa mengantarkan P3 waktu itu finish nomor 3. Masih bisa kita menang nomor 3. Tapi makin ke ujung P3 menurun sampai pemilu terakhir kemarin kita tinggal 19 kursi DPR RI dan 4,52% suara. Nyaris kita tidak bisa melewati ambang batas parliamentary threshold. Inilah PR besar kita sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana kita bisa memperjuangkan dan mempertahankan P3 tetap ada di Republik ini. Karena P3 lah satu-satunya partai politik yang pertama lahir dan sampai hari ini masih konsisten memperjuangkan nilai-nilai keislaman di dalam kebijakan politiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa P3 hari ini turun? Ada apa? Apakah salah tata kelola? Ataukah salah tokoh-tokohnya? Atau salah kebijakan yang diambil? Kita semua tahu dan tidak perlu mencari salah. Tapi ke depan kita perlu perbaiki. Kita menaruh harapan besar kepada kabinet yang disusun oleh DPP hari ini. Malam ini akan diumumkan. Mudah-mudahan yang terpilih nanti adalah orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap kepentingan umat Islam di Indonesia. Itulah harapan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan pesan kepada kader-kader kita bahwa ada beberapa hal yang mesti kita lakukan ke depan agar P3 tetap eksis. Kita bicara di Dumai saja, ya, sebagai gambaran saja, Dumai ini pertama sekali ikut pemilu tahun 99, kita dapat 3 kursi, bisa ketua DPRD. Kemudian pemilu berikutnya lagi kita 3 kursi, kemudian pemilu berikutnya 2 kursi, dan hari ini kembali 3 kursi. Kalau cerita pilkada kita 3 kali hat-trick kalah, menang. Tapi menang tidak sempurna karena waktu itu masih ada dualisme. Hari ini alhamdulillah sudah sempurna. Kalau dulu belum kader, hari ini dikaderkan. Maka kita berharap pilkada 2024 yang maju itu kader, bukan dikaderkan lagi. Amin kan? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Pak Amri sehat, beliau sudah kader, jadi bukan dikaderkan lagi, Pak. Kerja berat kita pertama adalah memastikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan lolos administrasi. Kalau tidak lolos administrasi, tidak bisa ikut pemilu. Hari ini Dumai sudah melakukan itu, alhamdulillah. PAC kita lengkap 7. Sebagai syarat itu 50% plus, tapi kita alhamdulillah sudah 100%. Kalau diverifikasi hari ini kita lolos. Ini akan kita terus lakukan pembinaan bagaimana sampai 2004 sampai seterusnya kita bisa tetap seperti itu. Ranting-ranting kita sudah benahi semua. Alhamdulillah ini yang hadir sebagian besar adalah pimpinan ranting kita. Kemudian kerja kedua kita adalah memastikan Partai Persatuan Pembangunan lolos parliamentary threshold. Sudah ikut pemilu, tugas kita adalah memastikan P3 bisa ikut pemilu lagi di 2029. Caranya apa?
maka P3 harus bisa mendapat suara di ambang batas minimal. Kita belum tahu hari ini. Isu-isunya 5%, 5% ya Pak Yusemi ya, 5%. Jadi kita berharap bisa lebih dari 5% supaya kita bisa lolos parliamentary threshold untuk memastikan bahwa P3 masih bisa ikut bertarung. Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari robohnya P3. Sesungguhnya kekuasaan ini kan sudah dibagi habis. Di pusat ada Suharto Monoarfa, di wilayah ada Pak Mursini, di DPC ada Samsul, di PAC ada kawan-kawan semua, di ranting ada semua. Tinggal kita semua yang bersinergi bersama dengan kawan-kawan memastikan P3 lolos parliamentary threshold. Itu harapan kita. Kemudian yang ketiga, tugas kita adalah mempertahankan kursi DPR RI Dapil Riau 1. Alhamdulillah kita dapat. Tahun kemarin kita hilang, hari ini kita dapat. Bagaimana ini tetap ada? Kita yang realistis saja. Ya, karena kursinya cuma 6 dapil ini, ya dapat 1 itu udah lumayan. Yang keempat, kita ingin kader-kader kita semuanya bekerja bersama-sama bagaimana merebut kembali kursi yang hilang. DPRD Provinsi Dapil Riau 5, Dumai, Bengkalis, Meranti. Sedih juga kita kan, dapil kita tak ada kursi. Padahal kursi di sini banyak, 11 kursi. Partai 12. Mestinya kalau bagi-bagi kan ya bisalah kita dapatkan, tapi ternyata ada yang dua kita tidak. Ini pengalaman, oleh karena itu kita berharap ini bisa kita rebut kembali yang hilang. Yang kelima, meningkatkan perolehan kursi di DPRD Dumai. Kita belum pernah full dapat setiap dapil. Dari 4 dapil kita selalu dapat 3 dapil, 3 kursi. Artinya ada yang kosong. Jadi oleh karena itu ini menjadi tugas kita bersama, tugas berat bagi kader-kader partai untuk memastikan bahwa pemilu 2024 setiap dapil terisi oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dan syukur-syukur kita bisa menang banyak. Ya. Kenapa tidak 5 atau 6? Apalagi pemilu nanti kalau tidak ada perubahan itu akan ada tambahan 5 kursi yang dari 30 menjadi 35 kursi. Kalau sudah 35 kursi tentu kita berharap target setidaknya 5 atau 6 kursi. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua kader-kader partai yang punya keinginan untuk dicalonkan sebagai anggota DPRD oleh Partai Persatuan Pembangunan ke depan. Sudah mulai bekerja. Hari ini sudah mulai melakukan kerja-kerja politik, kerja-kerja elektoral. Sudah mulai mensosialisasikan diri. Tapi tidak perlu ngasih tahu saya nanti caleg gitu ya. Jangan seperti itu. Kalau bahasa kampung kami tumpu. Cukup kita kalau orang meninggal kita datang, orang sakit kita datang ya, orang acara kita datang. Bagaimana orang mau memilih kalau kita tak kenal? Jadi kalau orang ada pakar politik mengatakan kalau mau menembak, tembak yang sudah pasti kena baru ditembak. Artinya apa? Kalau orang kenal, kita lobby, kemudian ada sesuatu oleh-oleh mau kita kasih, insya Allah dia tidak kemana-mana. Tapi kalau tidak kenal, kita berdiri di simpang 4 tuh, bawa uang 1 koper, tolong ya, pilih saya ya, habis pilih orang tidak kenal. Jadi mengenalkan diri mesti. Saya kasih tahu ini karena hari ini kita semua berbesar hati P3 menjadi salah satu partai politik yang diminati. Oleh karena itu bukan tidak mungkin ada seleksi ketat untuk mencari sosok-sosok calon pemimpin Kota Dumai yang lebih baik lagi. Orangnya yang memiliki elektabilitas bagus, ya, punya pendukung, juga pandai. Kalau punya pendukung banyak tapi nanti di dewan cuma diam saja, tidak bisa berkata-kata, ya, tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi konstituennya, percuma. Yang ada yang dalam kepalanya cuma apa?
pokir. Gitu Bu Hidayah. Gitu Bu. Kita berharap memang mudah-mudahan dengan ramainya yang bergabung kita bisa mendudukkan wakil rakyat yang ideal, punya kemampuan dalam segala sisi, orangnya fighter. Kalau untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat memang tidak perlu malu-malu, tidak perlu sungkan-sungkan. Gebrak meja pun tidak masalah, orang memang di situ tempatnya. Yang tidak boleh itu kalau di warung, di tempat-tempat umum, bukan di situ tempatnya. Bertelaga itu sudah disiapkan gedungnya di DPRD sana. Sepanjang itu kita yakini benar dan itu untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak? Tapi pelajari juga undang-undang, baca aturan mainnya. Jangan main ngotot-ngotot saja, rupanya dalam aturan tak boleh. Keliru juga kita. Jadi banyak membaca, mulai hari ini banyak membaca apa itu kerja dewan, kemudian juga banyak bersosialisasi kepada masyarakat. Insya Allah nanti akan terpilih. Yang terakhir, tugas kita sebagai partai pengusung dan mendudukkan Faisal Amris kemarin sebagai wali kota dan wakil wali kota Dumai adalah memberi dukungan penuh kepada semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, tapi dengan tetap kritis yang konstruktif. Kita partai Islam, kalau kita mau mengkritik, kritik dengan cara-cara Islam. Cara-cara Islam itu kalau mengkritik, pergi ke rumah Pak Faisal, pergi ke rumah Pak Amris, sampaikan. Jangan di Facebook. Itu tidak cara kita. Kalau ada hal-hal yang kita anggap janggal, tidak tepat, tidak benar, ini salah, jumpai Pak Amris, pergi ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Wakil. Kami dengar ada begini dan kami lihat nanti masyarakat banyak penolakan dan sebagainya, coba ini. Begitu. Kalau tak mau juga ya agak keras kita boleh gitu. Tapi kalau di medsos itu tidak cara kita. Jadi karena itu Bapak, Ibu-ibu, kader Partai Persatuan Pembangunan, pada kesempatan ini kami berharap betul 6 hal ini menjadi tugas penting kita ke depannya agar Partai Persatuan Pembangunan ini bisa eksis. Dan tentunya 2024 kita ingin mengulangi kemenangan yang sudah kita raih 5 tahun yang lalu dan yang barusan ini. Bagaimana P3 bisa membilas kalau dulu kalah hat-trick 3 kali, hari ini menang 3 kali, bahkan mungkin berkali-kali. Itu harapan kita. Tapi ini tentu tidak mudah. Sebagai orang juara bertahan ini incumbent tidak mudah. Itu tergantung di tangan kita semua, bekerja keras. Kalau kita mau bekerja keras, insya Allah bisa. Dan akan lebih mudah lagi jika orang yang kita dukung hari ini itu betul-betul memenuhi janji politiknya kepada masyarakat. Tidak perlu kampanye, orang sudah milih sendiri. Kalau 100% mungkin tak bisa Pak. Ya, tapi progres mengarah kepada penyelesaian janji-janji politik itu terlihat jelas, maka insya Allah masyarakat akan senang. Barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, Pak Ibu Sekjen, Pak Wakil Ketua. Hari ini kami masih terus melakukan konsolidasi, insya Allah. Ini kita memang memasuki masa-masa rawan, masa-masa rawan kritis bagi sebuah organisasi partai politik. Kemarin kita sudah lewati, alhamdulillah tidak ada masalah, sudah selesai muktamar, kemudian muswil, muscap. Jangan sampai perhelatan ini justru mengecilkan kembali partai yang sudah mulai berkembang ini. Oleh karena itu kami pada kesempatan ini menghimbau kepada semua kader bahwa insya Allah suksesi yang kita lakukan internal ini kita akan lakukan sebaik mungkin dan memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh dalam garis DART dan peraturan organisasi kita. Jadi tidak perlu kita terlalu ngotot-ngotot, kalau kemudian kalah kemudian kita ganti baju, tidak perlu seperti itu, bahwa sesungguhnya jabatan ini dipergilirkan. Saya saja sudah 2 periode, sudah pasti tidak nyalon lagi, sudah pasti tak bisa. Nanti akan ada pengganti dari kader-kader lain. Sekretaris juga Pak Salman tidak bisa jadi sekretaris lagi, sudah 2 periode pula jadi sekretaris.
Jadi artinya jabatan ini tetap jadi tidak perlu kita menjelek-jelekkan sama-sama kader. Kita maju dengan nawa itu bahwa kita ingin memimpin partai ini semata-mata ingin perjuangan politik Islam itu bisa berkembang di Kota Dumai. Itu yang harus kita niatkan. Dan pesan kami juga kepada Dewan Pimpinan Wilayah, kalau nanti ketemu dengan bapak-bapak kita yang dari Dewan Pimpinan Pusat, kami berharap dikurang-kurangilah membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi, yang kadang-kala tidak menambah elektoral tapi memang menjatuhkan, dan itu membuat kami bekerja lebih keras lagi untuk meyakinkan masyarakat bahwa sesungguhnya P3 tidak seperti itu. Tapi akan sulit karena media membaca, padahal yang berbuat itu hanya 2 atau 3 orang saja. Kebijakan organisasi tidak seperti itu, tapi karena yang ngomong ini punya kedudukan, akhirnya itu dianggap sebagai kebijakan organisasi dan itu berdampak bagi kita sampai ke bawah. Ini yang kami harapkan, mudah-mudahan kita semua peka, ya, peka dan peduli atas keinginan masyarakat banyak. Mungkin itu saja. Terakhir, saya tadi Ketua Panitia menyampaikan pantun, saya belum menyampaikan penghormatan dari Ketua Panitia. Di mana Ketua Panitia? Terima kasih atas kerja keras kawan-kawan panitia pelaksana yang sudah menggagas kegiatan ini, dan dari beberapa waktu yang lalu, ya, mudah-mudahan kerja keras ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pasar lewat jembatan, sampai di pasar ini yang lupa nih. Jembatan mana? Baik, terima kasih. Hilang pula. Saya lupa tadi yel-yel dari kita semua. Mungkin banyak yang belum tahu dengan yel-yel kita, ya. Kalau saya katakan P3, jawabnya bergerak bersama rakyat. P3, 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 takbir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia naik sampan sebelum perawang singgah di Minas. Kata sambutan juga pengarahan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Riau kepada Ibunda Dr. Anda Hajah Tengku Nazlah Khairati MP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota terpilih, alhamdulillah Pak, paslon yang diusung oleh Nasdem dan P3 dapat memenangkan, dapat menambahkan amanah, mendapat amanah dari masyarakat Kota Dumai. Tepuk tangan kepada Pak Amris yang pada malam ini juga sudah bersedia menuju Jalan Ka'bah. Jadi artinya bersama-sama P3 ikut membesarkan nantinya pada Kota Dumai sesuai harapan dari Ketua DPC Kota Dumai. Jadi memang supaya tidak tanding pidato malam ini, jadi memang alhamdulillah saya pertama-tama menyampaikan salam dari Ketua PLT Ketua DPW P3 Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Mursini MSI. Beliau juga masih menjabat Bupati sisa jabatan, walaupun belum diberi kesempatan pada periode berikutnya, tapi beliau menyampaikan salam semangat dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurnya beliau ingin hadir bersama-sama kita,
tapi karena ada pekerjaan lain yang beliau harus siapkan juga di Kuang Sing malam ini juga peringatan Harlah, kemudian ada helat lain yang harus beliau hadiri, maka kami bagi tugas. Karena kebetulan puja-puji syukur tadi pada pembicara terdahulu, jadi makanya hari pun sudah larut, kita mulai terlambat, kami mohon maaf karena tadi terlambat juga sampainya. Makanya dengan tidak mengurangi rasa hormat, pada malam ini karena saya sekretaris perempuan, memang banyak pasukan yang saya bantu adalah perempuan. Jadi mungkin untuk memperkenal, kalau Pak Samsul tadi menyindir, kalau beliau kenal sama orang DPW, itu memang sudah cikal bakal, nampaknya muswil nih Pak Samsul akan naik derajat. Naik derajat pada posisi mana? Tentu kerja keras lagi. Jadi kalau saya sekretarisnya berasal dari, kalau kita mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Bengkale Dumai Meranti, apakah Pak Samsul mengulang lagi pada tataran yang sama, atau mungkin mengganti posisi kedudukan dari sekretaris sekarang? Tepuk tangan dulu lah. Makanya hadir ini saya sebutkan satu persatu dari DPW. Kalau sudah kenal makin kenal, kalau sudah kenal nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, Pak Usaimi Hamidi, Wakil Ketua, yang seperti disampaikan Pak Samsul, Wakil Ketua iya, PLT Ketua DPC Rohil iya, Ketua GPK Riau iya, Ketua Fraksi, Ketua Komisi 3. Silakan Pak. Jadi kalau Pak Amris nantinya untuk menggenjot keuangan yang akan turun dana itu ke Kota Dumai, jangan lupa tuh kontak dia. Kemudian Budi Hermanto, Wakil Ketua kami yang di bidang hukum. Jadi kalau ada persoalan yang akan membawa atau menyeret daripada nama baik partai, ini Pak Budi Hermanto, silakan Pak. Pak Saiful Marlis, Wakil Sekretaris. Pak Saiful Marlis mana? Silakan. Kemudian Pak Irsanul Ibad, ini anak muda kami yang ganteng ini, Wakil Sekretaris. Nah, kalau yang perempuan, Harni Yusnita, bendahara kami. Jadi kalau kami tak dapat datang, tak dapat mengikuti acara, kalau beliau tidak kami bawa. Silakan Bu Harni. Wakil Sekretaris saya, karena saya perempuan tadi, saya Semaniar, Radiatul Fitri, Irma Suryani, Dewi Yasra, dan Fitriana Afriadi. Inilah pasukan-pasukan kami. Selain itu kami juga bawa pasukan DPK Riau, pasukannya Pak Usaimi. Kemudian saya juga membawa ketua dan wakil ketua dari WPP Meranti, di mana tempat kelahiran saya, Ibu Indawati dan Bu Nurbaya. Itu perkenalan kita. Jadi yang jelas, kalau pada malam ini kita sangat berbahagia dan bersyukur bahwa usia P3 itu sudah 48 tahun. Jadi kalau 48 tahun itu usia matang, karena Rasulullah saja diangkat menjadi Rasul itu 40 tahun. Jadi kalau udah 48, berarti 8 tahun menjadi Rasul. Kalau kita 40 tahun menjadi penguasa, berarti sudah 8 tahun kita tuh harus sudah memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Jadi makanya saya sepakat bahwa hari ini usia 48 tahun itu mari kita jadikan momentum Harlah P3 yang ke-48 ini, kita bangkit, kita merawat persatuan dengan pembangunan, kemudian kita itu menuju jalan Ka'bah. Jadi kalau dulu mungkin saya masih ingat bersama Bang Ben, tahun 77 itu ayah saya dulu di Kota Dumai ini ketua DPC pertama. Jadi upah darah politik itu tak bisa hilang Pak, tak bisa hilang.
Dilarang pun saya anak perempuan, jangan juga ikut politik awak perempuan. Tak bisa. Ikut Bang Ben, ikut Pak Wan, ikut Pak Sofian, namun lepas dia. Jadi kalau hari ini anak saya ditanya, kapan Umi itu berhenti dari politik? Syahwat politik itu tak akan pudar. Syahwat politik itu tidak akan berhenti, kecuali kalau berhenti pula partai ini. Maka kita berharap jangan sampai partai ini tenggelam. Kalau setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jangan sampai kita itu, kalau Pak Samsul tadi katakan bahwa dia tidak bisa lagi memimpin P3 Kota Dumai, nah silakan. Siapa yang nantinya akan kita persiapkan, tapi dengan catatan bahwa elektabilitas, kapabilitas, semuanya. Tapi jangan hanya menganggarkan isi tas. Kenapa? Karena hari ini kenapa P3 bukan tidak diminati, tapi orang sudah gila-gilaan memakaikan transisional. P3 itu boleh dikatakan dia lebih baik kalah daripada salah, Pak. Jadi kita sudah capek mendengar biarlah hampir menang, hampir kalah, itu ujungnya menang. Kata Usaimi satu jam, biarlah tanya, Bu, hampir kalah lagi, kok menang. Tapi kemana, Bu? Hampir aja menang. Oh, kalah. Jadi itu yang kita tidak mau kan. Jadi intinya bahwa seluruh generasi P3, apalagi Ibu Jubrida, ini saya tahu bahwa Ibu dari Hanura, jadi saya terima kasih bahwa Ibu kalau untuk ke P3, ke Ka'bah itu dapat hidayah dulu. Tapi kalau orang P3 lari dari P3, alhamdulillah. Saya pernah teman saya bersama saya lama pindah partai, tak ada dapat kan? Katanya P3 tak punya pintu untuk dia, pintu lain tak dapat dong. Tak dapat. Jadi kalau kita P3 itu kita benahi betul, kita rawat betul, insya Allah berkah. Jadi kalau ada kawalan muda, apalagi wanita-wanita yang ingin bersama P3, mari kita rawat P3. Mari kita mulai menata lagi. Jadi memang semua kita selalu mengatakan segala-gala perlu duit, perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Kombinasi itulah, Bu. Maka saya dari kecil sudah mengkampanyekan P3 dengan pantun-pantun, kemudian ikut-ikut mengibar-gibarkan bendera, lalu udah besar, dah remaja, tahu dengan hak pilih. Saya selalu katakan, waktu P3 zaman Orde Baru, intimidasi, diskriminasi kami rasakan dengan Bang Ben. Diintimidasi ya Bang Ben, kalau kita P3 nanti tak lulus ujian, tak dapat pegawai negeri, tak dapat berdagang, semua lihat. Makanya Roma Irama itu kan dulu P3, tertekan, terintimidasi, tak dapat nyanyi, tak dapat masukkan uang, pindah. Kayak dulu waktu sekolah, kamu ayah anak P3 lah, ya. Kalau saya dulu memang dari kecil tuh mulutnya memang rewel, dikatakan kamu nanti tak dapat jadi pegawai negeri. Saya memang nggak mau jadi pegawai negeri. Udahlah jadi anggota dewan dari P3, dari Golkar aja. Saya nggak mau. Saya mau jadi anggota dewan tapi dari P3 apa tercapai. Saya mau jadi anggota dewan, saya bilang, tapi dari P3 4 periode, alhamdulillah. Jadi kalau kemarin kita terpilih, itu masyarakat sekarang transisional. Luar biasa Pak. Pemilu 2019 pemilu carut marut, pemilu gila. Maka kita sarankan DPR RI janganlah sampai sama lagi dengan pemilihan presiden, minta ampun. Kalaupun sama tahunnya, beda daripada tahapannya, beda dari pemilihannya. Kalau legislatif saja. Jadi alhamdulillah Pak Amris, malam ini Bapak sudah kader P3, sudah resmi. Ke depan kalau panjang umur sehat badan itu kunci. Kalau saya di mana-mana bilang apa yang mau, saya mau badan saya sehat, umur saya masih ada. Kalau badan sehat umur tak ada, atau badan umur ada badan tak sehat, tak ada umur. Inilah dua ini yang kita rawat dulu.
bahwa bagaimana kita jangan sampai pecah belah. Capek kita Pak 2 tahun setengah kepemimpinan Rohul Muzi atau Romi itu kita dualisme. Kita dibuli-buli. Dari kemarin juga kita dibuli-buli. Kita sebetulnya ingin Pak, ingin kita terlepas dari iming-iming jabatan yang ada di pemerintah, ingin sebetulnya. Maka mimpi saya, siapapun jadi ketua ke depan, hidup-hiduplah, pinjam aja bahasa falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau dia hidup-hiduplah Muhammadiyah, kita larikan. Hidup-hiduplah P3 dan beri orang yang menghidupkan P3. Tapi maaf, jangan mencari hidup di P3. Jadi artinya kalau Bapak dengan kekuasaannya Pak Amris nantinya ke depan, P3 ini harus hidup. Beri orang yang hidupkan P3 itu apa lahannya, sesuaikan potensinya. Bukan pula kita tidak ada profesional, nantinya maka kepala badan, kepala segala macam letakkan azas profesional yang tadi. Lalu yang P3 ganda, orang tak salah selagi tidak salah. Untuk regulasinya tak ada salah Pak kita mendapatkan pekerjaan itu. Jadi artinya hidup P3 itu berikan hidup orang yang hidupkan P3. Jadi kalau P3 miskin, tak ada pekerjaan, mana nak kembang? Nak undang macam gini ni bukan sikit duit Mbak. Tak bisa Ilio lah. Tak bisa. Jadi makanya lebih baik kita memanfaatkan momentum peringatan Harlah ke-48. Mudah-mudahan malam ini secara nasional di DPP Demisioner dan baru terbentuk hasil muktamar itu dengan ketum PLT ketum yang dilegitimitkan Suharto Monoarfa Menteri Bappenas, kemudian merangkul dari Kawala Muda, jauh Pak, bedanya tuh hampir 30 tahun itu. Ketua umum dengan sekretaris umum. Arwani Tumap itu baru 45 umurnya. Ketum sudah 60 tahun, 15 tahun ya bedanya. Ketum sudah 70 tahun, 25 tahun Pak bedanya. Jadi bukan mustahil ke depan. Kalau Pak Samsul ke depan di DPW, ya posisi apapun saya akan mendukung. Tapi jangan lupa, semua kita punya hak termasuk diri sendiri. Kalau Pak Samsul punya hak di DPW, saya juga punya persyaratan, punya hak untuk kita sama-sama merawat P3 ini secara keseluruhan. Yang paling penting jangan sampai hilang di bumi Indonesia P3 ini. Ya Allah, berapa tanggung jawab kita berikan Allah SWT. Jadi makanya saya tidak usah berpanjang-panjang, karena pada malam ini adalah malam kebahagiaan. Tapi jangan lupa syukur kita pada Allah SWT, karena P3 ini masih ada di ciptaan orang. Banyak sebetulnya. Saya selalu tanyakan, saya dulu P3 Bu, saya P3 datuk nenek saya, tapi kami tak pernah dijamah, tak pernah diundang, tak pernah diberitahu. Inilah yang tugas kita. Kita ajak, kita inventarisir, kita sowan bagaimana kita merawat. Apalagi nantinya mungkin dalam waktu dekat ya Pak Femi, banom-banom yang ada, yang laki-laki, yang perempuan, yang kawala muda, semuanya itu akan kita hidupkan kembali. Kami mungkin akan roadshow kabupaten kota Seriau untuk melantik daripada banom-banom itu, termasuk WPP, GMPI, GPK, dan AMK itu. Jadi akan menghidupkan. Jadi gerahnya partai itu kita berikan kepada banom-banom ini. Dialah akan menjalankan P3. Tak capek P3 itu lagi. Banomnya ada, banomnya kegiatan, sorotan orang adalah pada P3-nya karena afiliasi politik itu yang harapan kita semua. Baik, karena tidak memanjangkan waktu, sebelum akhiri dari pidato singkat saya ini, izinkan saya mengucapkan Harlah P3 selamat sukses yang ke-48 merawat persatuan dengan pembangunan, dan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama kepada DPC Kota Dumai dan seluruh dari PAC Kota Dumai. Jadi ini ada pantun yang akan saya sampaikan.
Kalau kita pergi ke Pekan, jangan lupa membeli intan. Selamatkanlah P3 sebagai dambaan. Mari kita rawat persatuan dengan pembangunan. Partai P3 berlambang Ka'bah. Disitulah tempat demokrasi umat, pemersatu umat. Semoga Allah memberi berkah, menjadikan P3 partai yang hebat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman bersama Sonia di dalam perjalanan ketemu Anissa. Tunjukkan pada seisi dunia bahwa P3 Kota Dumai bisa. Penyerahan rewards TPS pemenang berdasarkan persentase perolehan suara Pilkada 2020 Kota Dumai yang akan diumumkan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai. Kita jemput Bapak Haji Salman esok. Ada waktu sejenak untuk menyerahkan SK GPK dari Pak Ketua Wilayah Pak Usaimi Hamidi pada Bapak Datuk Saiful Badaro. Kami silakan mengambil. Pak Ketua, Pak Ketua. Kita mulai. GPK. P3. Takbir. Ini Pak Ketua. SK untuk PC GPK Kota Dumai kami serahkan untuk dipergunakan semaksimal mungkin, dan mohon GBK Kota Dumai harus bangkit untuk menangkan P3. Yang merasa dapat reward kami persilakan untuk siap-siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Umi Tengku Hazah Khairati, Sekretaris DPW P3, serta rombongan yang hadir dari DPW pada malam hari ini. Yang kami hormati Pak Amris, kemudian Ketua DPC, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan kami sampaikan pengumuman reward atau pemenang prosentase 10 besar tertinggi perolehan suara Faisal Amris pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Kami sampaikan dasar pengadaan reward atau lomba ini. Yang pertama, reward atau lomba diadakan oleh DPC P3 Kota Dumai. Yang kedua, reward atau lomba diadakan dalam rangka meningkatkan semangat pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai untuk memenangkan pasangan calon Pilkada yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, yaitu pasangan Pak Faisal dan Pak Amris. Selanjutnya, reward atau lomba berlaku bagi pengurus yang mendaftarkan diri ke DPC P3 Kota Dumai sesuai dengan tempat pengurus P3 memilih dan TPS tempat pengurus P3 memilih tersebut. Seterusnya, pemenang reward atau lomba adalah perolehan prosentase suara Faisal Amris 10 besar tertinggi di TPS se-Kota Dumai yang telah didaftarkan. Selanjutnya, pemenang lomba akan diberikan hadiah uang tunai secara keseluruhan oleh DPC P3 Kota Dumai sebesar 17 juta rupiah. Selanjutnya, pemenang lomba juga diberikan oleh Bapak Amris SSY sebesar 17 juta rupiah. Jadi keseluruhan 34 juta rupiah. Jadi untuk pemenang lomba akan mendapatkan hadiah sebagai berikut. Untuk persentase tertinggi, yang pertama yaitu 10 juta rupiah. Kemudian persentase tertinggi kedua mendapatkan 6 juta rupiah. Kemudian untuk persentase tertinggi ketiga mendapatkan 4 juta rupiah.
Kemudian prosentase tertinggi keempat sampai dengan prosentase tertinggi ke-10 mendapatkan masing-masing 2 juta rupiah. Demikian kami sampaikan terkait dasar pelaksanaan rewat atau lomba ini. Berikutnya akan kami umumkan pemenang 10 besar prosentase tertinggi perolehan suara Faisal Amris pada Pilkada tanggal 9 Desember. Baik, bagi yang kami panggil silakan maju ke atas panggung ini dan mengambil tempat. Kami mulai dari prosentase tertinggi ke-10, yaitu atas nama Diki Irawan, jabatan Wakil Sekretaris DPC P3 Kota Dumai, TPS nomor 12, Kelurahan Bukit Datu, Kecamatan Dumai Selatan, mendapatkan prosentase suara Faisal Amris 64,06%. Berikutnya peringkat ke-9 yang bernama Hendika Saputri, jabatan Wakil Ketua DPC P3 Kota Dumai, TPS nomor 10, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Selatan, dengan perolehan persentase 64,76%. Berikutnya peringkat ke-8 Muhammad Fadil, Wakil Sekretaris Ranting Bulu Kasab, nomor TPS nomor 4, Kelurahan Bulu Kasab, Kecamatan Dumai Timur, perolehan suara 64,91%. Seterusnya untuk peringkat ke-7 ini ada 3 orang. Yang pertama Wandi Sugesti, selanjutnya Sahlan, selanjutnya Muhammad Arba'i Ramadan. Salah satu silakan maju ke depan. Wandi Sugesti merupakan penasehat ranting Basilan Baru, Sahlan Wakil Ketua Ranting Basilan Baru, Muhammad Arba'i Ramadan Wakil Bendahara Ranting Basilan Baru, TPS nomor 2, Kelurahan Basilan Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, dengan perolehan suara 65,04%. Silakan Pak Sahlan. Selanjutnya peringkat ke-6 atas nama Rubiah, WPP P3 Kota Dumai, nomor TPS 16, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, perolehan prosentase 68,63%. Selanjutnya peringkat ke-5 Eka Saputra, Ketua PAC Dumai Kota, TPS nomor 14, Kecamatan Dumai Kota, Kelurahan Dumai Kota. Silakan. Selanjutnya peringkat ke-4 Hidayati Utami, Sekretaris Ranting Kelurahan Bukit Kayu Kapur, TPS nomor 16, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, prosentase perolehan 69,21%. Selanjutnya peringkat ke-3 yang bernama Ahmad Taslim, Wakil Penasehat PAC Bukit Kapur, TPS nomor 27, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, perolehan prosentase suara 69,83%. Selanjutnya juara atau peringkat kedua Pak M. Nazir, Wakil Ketua PAC Bukit Kapur, TPS nomor 14, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, prosentase perolehan suara 70,59%. Banyak Bukit Kapur. Ini juara 1 nih, tersampu nih. Baik, untuk peringkat pertama yaitu Kecamatan Bukit Kapur, Kelurahan Bagan Besar, prosentase 88,06%. Atas nama Haji Salman Esos, Sekretaris DPC P3 Kota Dumai. Karena ini 1 sampai 4 di Bukit Kapur, untuk menerima kami minta kesediaan Ketua PAC Kecamatan Bukit Kapur, Saudara Endra SE. Silakan. Hidup Bukit Kapur. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penyerahan reward ini kami mintakan untuk penyerahan reward peringkat ke-10 yaitu Saudara Ketua GMPI
Pak Enggi, disilakan. Ada Pak Enggi? Udah pulang? Ada. Selanjutnya untuk penyerahan peringkat ke-9, kami minta kesediaan Ketua GPK Bapak Datuk Domo Pak Saiful Bandaro. Untuk penyerahan yang peringkat ke-8, kami minta kesediaan Ketua WPP kita Ibu Ajah Jofrida. Baik, untuk penyerahan peringkat ke-7, anggota fraksi kita Pak Hamdan, disilakan. Untuk penyerahan peringkat ke-6, kita minta anggota fraksi kita Pak Hamdan, Pak Hasan, namanya hampir sama ini. Untuk penyerahan peringkat ke-5, kita minta kesediaan Ketua GPK Provinsi Riau Bapak Husaini Hamidi. Kami mohon Pak Husaini jangan turun dulu, nanti kita foto bersama. Berikutnya untuk peringkat yang ke-4, kami minta kesediaan Bapak Haji Benedi Boyman untuk menyerahkan. Untuk peringkat ke-3, kita minta kesediaan Ketua DPC P3 Kota Dumai Bapak Haji Samsul Bahri. Untuk peringkat kedua, kami minta kesediaan Ibu Sekretaris Wilayah kita Ibu Tengku Nazlah Khairati. Untuk peringkat pertama, kita minta kesediaan Bapak Wakil Wali Kota kita Bapak Amris. Foto sini Pak Ketua, Pak apa? Bukan. Ya, Pak Rem sebelah sana, saya sebelah sini. Sudah? Ya, tangan. Nah, komando, salam komando. Takbir. Dah. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan kembali ke tempat. Dibawa nanti ini. Selesainya pembagian reward tersebut, maka berakhir sudah pertemuan kita dalam acara Hari Peringatan Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan ke-48. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Menanam padi selalu di sawah meski ada banyak hamanya. Andai kata ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.